Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Pasti kalian udah tahu dong ini HP apa? Yap, ini adalah sebuah smartphone yang sangat mengunggulkan sisi kameranya. Lantas seperti apa sih sebenarnya kualitas dari kamera Vivo V21 5G ini? Yuk kita bahas selengkapnya. Sebelum itu buat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Kalau udah kita opening dulu. Oke, yang pertama bakal kita bahas adalah tentang spesifikasi dari kameranya ini. Vivo V21 5G bawa 3 kamera belakang yang masing-masing punya resolusi 64 megapiksel untuk kamera utamanya. Kamera utamanya ini dilengkapi dengan sensor ISOCELL GW3. Kemudian lensa kedua ada 8 megapiksel wide angle dengan sensor OmniVision OV8856. Dan lensa ketiga ada 2 megapiksel makro dengan sensor OmniVision OV02B10. Buat kamera utamanya ini udah dibekali OIS ya, jadi harusnya itu udah lebih minim blur buat take foto. Tak cuma di belakang, di bagian depannya juga Vivo membenamkan OIS pada kamera depan yang beresolusi 44 megapiksel ini. Kamera depannya ini punya sensor yakni dari Samsung, yakni ISOCELL GH1. Keempat kameranya ini didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 800U. Buat chipsetnya ini udah mendukung kamera 64 megapiksel ya. Serta juga ada fitur pendukung kamera. Salah satunya adalah 3D noise reduction. Oke, mari kita masuk pada pembahasan hasil kameranya. Di foto pertamanya ini kita mulai dari foto bunga ya. Di foto bunga dengan warna putih ini nunjukin kalau hasil kamera dari Vivo V21 5G itu agak natural ya kelihatannya. Tapi sebenarnya hasil dari fotonya itu cenderung cukup saturated. Hal ini bisa dilihat dari foto kedua ini, di mana di foto bunga yang dominan warna merah ini, warna dari V21 5G itu terlihat sangat saturated dan jadi terlihat kurang natural ya. Di foto berikutnya dengan langit yang flat, terlihat hasilnya itu agak underexpose ya. Tapi buat karakter warnanya di sini tuh nggak terlalu oversaturated seperti sebelumnya. Beralih ke foto berikutnya, di mana sampelnya adalah foto dedaunan hijau kayak gini. Di foto ini terlihat bahwa hasil foto dari Vivo V21 5G itu cukup detail ya, dan hasilnya pun cukup berimbang. Dynamic range-nya itu cukup oke di sini. Langit masih terlihat jelas dan juga sisi gelap terang dedaunannya itu juga nggak ada masalah. Satu hal yang mungkin kalian belum tahu tentang HP Vivo V series itu ada ciri khas foto HDR yang selalu bagus. Dari awal saya pakai Vivo V15 series hingga V17 Pro, hasilnya itu masih konsisten bagus. Dan di Vivo V21 5G ini kembali terlihat bahwa algoritma HDR Vivo itu keren. Kelihatan di foto ini tuh langitnya itu terang banget ya, karena nggak pakai HDR. Pas kita aktifin mode HDR hasilnya langsung kelihatan jadi keren banget warna langitnya. Tapi saya melihat ada satu hal yang kurang dari foto Vivo V21 5G ini, yakni algoritma softwarenya yang terlalu agresif ya dalam ngasih noise reduction. Contohnya pas foto sore ini, bakal kelihatan kalau kita zoom. Detail dedaunan di sisi yang nggak terlalu gelap ya ini ya, karena masih sore. Hasilnya itu kayak cat air, dan menurut saya itu harusnya nggak terjadi ya. Pas kita cobain buat make mode high res itu hasilnya juga nggak terlalu banyak membantu, dimana tetap aja detail itu kayak cat air. Akan tetapi meski begitu, overall kamera daylight outdoornya itu udah bagus ya. Pas kita bandingin dengan saudaranya yakni Reno 5 series, juga kelihatan kalau di Vivo V21 5G ini udah setara ya, dan layak banget dihargai 5 jutaan. Oke, selesai di outdoor, mari kita beralih ke kondisi indoor. Dan masih pada kamera utamanya ya. Buat kondisi indoor saya nggak ada komen terlalu banyak ya. Masih mirip dengan kondisi sebelumnya, dimana kalau objeknya itu jarak dekat, detailnya masih oke banget dan bisa ditangkap secara sempurna.
Tapi kalau udah agak jauhan, meski kondisinya nggak terlalu gelap, detailnya itu jadi agak hilang ya dan berubah kayak cat air. Saat kondisi indoor kayak gini, kita juga bisa loh buat gunain fitur night mode-nya buat ngurangin cahaya yang berlebih atau foto yang overexpose. Hasilnya tuh lumayan banget, fotonya jadi tetap bagus dan detailnya juga terjaga dengan baik. Buat hasil foto potretnya menurut saya HP ini tuh bisa banget ya diandelin. Tapi hal yang harus diperhatikan adalah secara default Vivo V21 5G ini nyalain AI beauty-nya ya. Jadi buat mode potret itu kelihatan agak beauty. Sehingga kalau mau yang natural ya kita harus matiin. Pas kita matiin hasilnya tuh menurut saya jauh lebih better ya atau lebih baik. Karena tanpa beauty pun sebenarnya skin tone-nya itu udah bagus. Dan buat muka yang pas-pasan kayak saya ini juga udah membantu sih. Meski natural tapi hasilnya tuh nggak sampai yang over sharpen ya. Jadi masih enak buat dilihat. Oh ya, di mode potret kita juga bisa ngaktifin mode HDR ya. Jadinya tuh bisa banget bikin foto potret lebih dramatis kayak gini. Buat kerapiannya kalau dilihat dari jauh sih udah rapi ya. Meski emang nggak sempurna. Ya kalau bisa saya rating itu 8/10 lah ya menurut saya. Karena kadang-kadang itu masih ada yang rada miss. Selanjutnya kita beralih ke lensa kedua, yakni lensa wide angle. Buat lensa berukuran 8 megapiksel ini rasanya kita nggak bisa berharap banyak ya. Buat hasilnya overall masih oke kok, bisa banget buat dipamerin di media sosial. Karakter warnanya juga nggak terlalu jauh beda ya dari lensa utamanya. Akan tapi soal detail itu beda lagi, hasilnya tuh beda banget dengan kamera utamanya. Di kondisi indoor detailnya tuh jadi auto kayak cat air ya. Tapi kalau soal HDR itu hasilnya sama-sama oke kok kayak HDR di kamera utamanya. Lanjut ke lensa ketiga, lensa yang kayaknya paling jarang ya digunakan, yakni lensa makro. Yang di sini tuh berukuran 2 megapiksel. Buat hasilnya menurut saya masih cukup oke ya, sekitar 7/10 kalau kondisinya tuh berlimpah cahaya kayak foto capung ini. Tapi seringnya foto makronya itu agak wash out ya, dan kadang kalau kita agak majuan atau munduran dikit hasilnya tuh jadi kurang detail. Jadi kudu benar-benar pas jaraknya ini. Buat kamera depan saya nggak ada komplain sih, hasilnya bagus. Dan kayaknya kalau sektor ini kalian juga udah sepakat ya, kalau V-series tuh kamera depannya udah bagus banget. Oke, waktunya beralih ke mode malam, dimana di sini tuh peran OIS tuh sangat penting. Kali ini saya akan ajak kalian buat ngetes foto low light di tempat yang cukup proper ya, yakni Millennial Glow Garden yang terletak di Malang ini. Oke, buat sampel foto pertamanya ini kelihatan kalau hasilnya tuh bagus dan minim noise. Saya nggak ngira ternyata algoritma software dari Vivo dan juga ISP dari Dimensity 800U itu bisa ngurangin noise ya pas kondisi low light kayak gini. Pas kita aktifin mode night mode, hasilnya juga sedikit lebih terang dan bikin kita tahu kondisi aslinya kalau misal tempat itu diterangin dikit. Buat detailnya juga nggak ada masalah sih di sini. Lanjut ke foto dengan tulisan ini. Kalau dilihat pas mode auto itu sebenarnya udah bagus dan minim noise. Akan tapi kalau night mode-nya aktif, pas kita zoom kita akan tahu bahwa tulisannya ini sebenarnya terletak di sebuah kain dan bukan tulisan di tembok. Overall buat night mode-nya itu kalau menurut saya hasilnya nggak beda jauh ya dari mode auto. Night mode-nya itu lebih kayak nerangin dikit dan nambahin detail yang nggak bisa ditangkap pas mode auto. Tapi kadang night mode-nya itu juga bikin foto agak gelap dikit. But overall masih lebih banyak bagusnya sih. Untuk hasil selfie low light di mode auto ini menurut saya udah cukup banget ya hasilnya. Kalau menurut saya kelupaan buat nyobain mode malam dan dual soft light LED flash. Jadi ya kayak gini aja hasilnya.
Selanjutnya buat video, saya persilakan buat kalian menilai videonya gimana kualitasnya ya. Nanti pas kesimpulan saya akan kasih pendapat saya. Jadi ini adalah contoh sampel video dari Vivo V21 5G dengan mode ultra stable, dan hasilnya kayak gini. Kita coba jalan ya. Nah, buat stabilisasinya itu kayak gini. Silakan buat kalian nilai sendiri gimana kualitas videonya. Kayak gini kelihatan di sini sih ya stabil banget sih. Oke, kita tes sekali lagi. Dan kalau kita coba lari, yap, hasilnya kayak gitu ya. Dan di Vivo V21 5G ini juga ada pilihan wide angle video. Jadi kalian bisa ngevideoin angle yang lebih luas. Dan buat stabilisasinya kayak gini. Cukup stabil sih kayaknya sih. Jadi cocok banget ya buat traveling kayak gini. Sedangkan ini adalah hasil dari kamera depan Vivo V21 5G. Hasilnya kayak gini ya. Dan kalau menurut saya angle-nya ini cukup lebar. Jadi cocok buat vlogging atau bikin konten kayak gini. Dan ya perekamannya cukup stabil sih. Jadi bisa banget buat bikin konten menarik dengan menggunakan kamera depan. Dan untuk skin tone dan detailnya sih cukup oke kalau di sini ya. Kalau dilihat dari viewing angle HP-nya. Dan untuk resolusi 4K di kamera belakang itu hasilnya kayak gini ya. Entah ini stabil atau enggak. Ini saya jalan cukup cepat. Gimana kalau menurut kalian warnanya? Jadi ini adalah sampel dari kamera depan dengan resolusi 4K. Dan untuk hasilnya seperti ini. Silakan kalian nilai sendiri gimana stabilisasinya. Dan buat hasil selfie low light-nya itu kayak gini ya. Jadi bisa buat ngevlog. Dan kondisinya itu emang gelap banget. Dan kalau menurut saya wajahnya ini masih kelihatan sih. Jadi ini adalah kondisi di mana video low light dengan suasana yang agak lebih terang dan cahaya yang berubah-ubah. Dan kayak gini buat videonya, dan mungkin di atasnya bisa kelihatan sumber cahayanya ini juga agak low light ya. Silahkan kalian nilai sendiri gimana kualitasnya. Oke, masuk ke kesimpulan.
Menurut saya Vivo V21 5G ini bisa dibilang adalah salah satu smartphone yang bisa banget buat dipertimbangin buat kalian yang nyari kamera bagus. Utamanya buat yang suka point and shoot dan foto HDR. Soal kamera yang kurang menurut saya adalah cara kameranya ini nangkep detail di kondisi yang kurang cahaya. Selain itu noise reduction itu kadang itu terlalu agresif ya di kondisi yang sebenarnya nggak perlu noise reduction kayak siang hari atau sore hari. Buat kamera depannya jangan tanya lagi ya, udah bagus banget kalau menurut saya. Dan buat videonya juga menurut saya pribadi udah stabil sih di harganya ini. Jadi buat yang nyari fitur lengkap video dan foto bagus, menurut saya HP ini cukup recommended. Akhir kata HP ini menurut saya menarik ya di harga 5 jutaan ini. Tapi mungkin akan lebih menarik kalau kita bisa lihat bandrolnya itu di sekitar 5 juta pas. Oke, sekian dulu video dari Berita Gadget kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan juga lagi-lagi subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari kita lainnya. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.